Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 584 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Kamis 25 November 2021 dari kitab Yesaya pasal 62 ayat 2 mengatakan, "Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri." Dalam bahasa Toba mengatakan, "Jadi idaunnya kabang suparbegu ma hati goranmu, jala saluhut akaraja hamuliaunmu, jala ikon margoarhon goarnai baruho, sipa buaun ni pamangan ni Jahubah." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ending akhir cerita merupakan salah satu penentu apakah cerita akan diingat lama atau sebaiknya dilupakan begitu saja. Ada banyak akhir cerita, mulai dari yang berakhir bahagia, tragis, atau yang membingungkan. Paling tidak ada 7 jenis akhir cerita yang kita ketahui. Pertama, surprise ending atau akhir yang mengejutkan. Surprise ending, penonton atau pendengar atau pembaca dibuat terkejut oleh akhir cerita. Ending ini akan mematahkan gambaran yang telah dibangun pembaca, penonton, atau pendengar dengan sesuatu yang tak terduga. Tontonan berhasil membuat penonton atau pendengar, pembaca terkejut, tidak percaya, mungkin juga tertipu. Yang kedua, sad ending. Akhir yang menyedihkan biasanya membuat penonton, pembaca, atau pendengar merasa sedih. Umumnya cerita berakhir dengan hal-hal yang tidak sesuai, misalnya kematian, kegagalan, atau kehilangan. Yang ketiga, question ending, pertanyaan, diakhiri dengan pertanyaan. Question ending membuat penonton atau pendengar atau pembaca menyisakan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Biasanya jenis ending ini terdapat dalam cerita bersambung, novel berseri. Tujuannya untuk membangkitkan rasa penasaran bagi penonton, pembaca, atau pendengar. Maka mereka akan menantikan cerita selanjutnya. Yang keempat, circular ending. Circular ending atau akhir yang berputar-putar, para penonton, pendengar, atau pembaca menjadi memiliki pola melingkar. Dalam ending ini, akhir dari sebuah cerita adalah awal cerita itu sendiri. Yang kelima, open ending.
Open ending adalah jenis penutup cerita yang tidak selesai alias menggantung. Biasanya penonton, pembaca, atau pendengar merasa seolah-olah cerita terhenti begitu saja. Open ending adalah menyisakan banyak hal yang mengganjal di benak pembaca, pendengar, dan penonton menciptakan akhirnya sendiri sesuai dengan keinginan mereka. Yang keenam, close ending. Tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan. Cerita benar-benar selesai. Penonton, pendengar, atau pembaca sudah mengetahui dengan jelas. Yang ketujuh, happy ending. Kebalikan dari sad ending, happy ending merupakan jenis penutup yang paling banyak digunakan. Dalam ending ini, harapan dan keinginan tokoh tercapai. Penonton atau pendengar atau pembaca dapat mengambil pelajaran bahwa akhir bahagia yang dirasakan sang tokoh merupakan buah perjuangan yang tak henti-henti. Dalam renungan harian ini, Nabi Yesaya berbicara kepada kita tentang kuasa Tuhan untuk menciptakan kehidupan baru dan mendatangkan sukacita baru dan untuk menciptakan komunitas baru baginya. Selama kurang lebih dari 70 tahun bangsa Israel telah menderita di tangan Babilonia. Pengasingan mereka sekarang telah berakhir. Tetapi ketika mereka kembali ke rumah, mereka menemukan kota yang mereka cintai, Yerusalem, dan bangsa mereka dalam kehancuran total. Bait Allah telah dihancurkan oleh api. Tembok yang melindungi kota Yerusalem telah dirobohkan dan dibakar. Hewan-hewan liar sekarang berkeliaran di daerah-daerah di mana dulunya ada balerong, ada tempat bisnis, tidak ada kegiatan yang berarti, tidak ada anak Daud yang memerintah kerajaan. Mereka kembali ke tanahnya, tetapi tak ada rumah untuk ditempati. Inilah gambaran bangsa Israel pasca pembuangan dapat ditangkap dengan kata ajubah, ajab. Ajab digunakan untuk menggambarkan seseorang yang telah ditinggalkan, diabaikan, tertekan, dan hidup dalam kesedihan. Itu adalah kata yang digunakan orang-orang untuk menggambarkan masa-masa mereka yang paling menderita dan putus asa. Inilah yang dirasakan oleh umat Israel karena mereka menolak Tuhan. Mereka telah memilih untuk melayani ilah-ilah palsu. Oleh karena itu, Tuhan mendisiplinkan mereka dengan keras. Dan sekarang mereka pulang, mereka mendapati rumah yang tampak terasa seperti ajubah, ajab sengsara. Demikianlah pada zaman Yesaya, orang-orang dan tanah Israel telah sunyi sepi, tetapi Tuhan akan memulihkannya. Tuhan berjanji untuk tidak duduk diam sampai keselamatan Israel, keselamatan dunia tercapai. Maka Allah dengan penuh semangat mempertahankan garis keturunan Daud, sehingga penyelamat dapat lahir darinya, seperti yang Dia katakan. Dan juru selamat itu sendiri ialah Yesus. Yesus tidak duduk diam sampai Ia menyelesaikan apa yang harus Ia lakukan. Yesus setia pada rencana Tuhan, rencana keselamatan yang membawanya ke salib, di mana Ia menumpahkan darahnya, darah yang telah membersihkan kita dari dosa-dosa kita, seperti pemutih, membuat kain paling kotor menjadi bersih. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya pasal 1 ayat 16 ayat 18. Inilah happy ending yang Tuhan sediakan untuk kita, untuk Anda dan saya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami,
Engkau layak menerima kemuliaan dan pujian sampai selama-lamanya. Engkau telah menderita sengsara, darah-Mu dicurahkan untuk kami orang yang berdosa, supaya kami hidup. Berikanlah Roh Kudus kepada kami, agar kami menaati firman-Mu. Teguhkanlah iman kami dan tanggalkanlah dari kami keinginan-keinginan duniawi, agar kami menjadi manusia baru yang telah disucikan oleh darah-Mu. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu, dan Engkau adalah milik kami. Jadilah kehendak-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 584 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.